Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita belajar matematika bersama saya, Ibu Maria Antonia Yuniartineo, biasa dipanggil Ibu An. Pelajaran kita hari ini adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Walaupun kalian belajar dari rumah, jangan lupa selalu mengikuti prokes, memakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kedua, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan bulat dan apa itu bilangan pecahan? Bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, atau gabungan bilangan bulat positif dan bilangan cacat. Misalnya, bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, ada macam-macam bentuk bilangan pecahan. Pecahan biasa jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan desimal misalnya 3,4, 1,25, dan 0,33. Pecahan persen 25%, 18%. Pecahan per mil 35 per mil dan 2 per mil. Sekarang, bagaimana cara kita membandingkan bilangan bulat? Coba kalian perhatikan gambar garis bilangan. Pada gambar garis bilangan di atas, bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri dari 0. Nah, semakin ke kanan, bilangan tersebut semakin besar. Dan semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Contoh, 2 kurang dari 3, karena 2 letaknya di sebelah kiri dari 3. Negatif 8 lebih dari negatif 10, karena negatif 8 letaknya di sebelah kanan dari negatif 10. 6 lebih dari negatif 2, karena 6 letaknya di sebelah kanan dari negatif 2. Dan negatif 9 kurang dari negatif 3, karena negatif 9 letaknya di sebelah kiri dari negatif 3. Ini juga berlaku pada garis bilangan yang letaknya tegak atau vertikal. Bilangan bulat positif berada di sebelah atas dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah bawah dari 0. Sehingga semakin ke atas, bilangan tersebut semakin besar, dan semakin ke bawah, bilangan tersebut semakin kecil. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita tetap berpedoman pada garis bilangan. Dengan melihat bahwa semakin ke kanan, bilangan tersebut semakin besar, dan semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Misalnya pada contoh yang kedua, ada bilangan 16, negatif 9, negatif 23, 31, negatif 14, dan 22. Urutkan bilangan-bilangan ini dari yang terbesar. Berarti kita melihat bilangan mana yang berada paling kanan. Itulah yang diurutkan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 31, 22, 16, negatif 9, negatif 14,
negatif 23. Pada contoh yang ketiga, disajikan data suhu udara di beberapa negara. Untuk mengurutkan negara-negara tersebut dari negara yang suhunya paling panas, berarti kita melihat pada bilangan-bilangan tersebut mana yang nilainya paling besar, berarti yang bernilai positif. Nah, urutan yang benar adalah Ethiopia, Arab, Aljazair, Finlandia, dan Rusia. Bilangan bulat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk mengukur suhu. Contoh, suhu di puncak gunung 10 derajat Celcius, di bawah 0. Di bawah 0 menunjukkan tanda negatif, sehingga 10 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis negatif 10 derajat Celcius. Suhu tubuh Eka 30 derajat Celcius di atas 0. Di atas 0 menunjukkan tanda positif, maka 30 derajat Celcius di atas 0 dapat ditulis 30 derajat Celcius. Selain itu, bilangan bulat juga digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Misalnya, kapal selam berada 25 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut menunjukkan tanda negatif, sehingga 25 meter di bawah permukaan laut dapat ditulis negatif 25 meter. Pesawat terbang berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut menunjukkan tanda positif, maka 3000 meter di atas permukaan laut dapat ditulis 3000 meter. Bagaimana cara kita membandingkan bilangan pecahan? Untuk membandingkan bilangan pecahan, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebut pecahan-pecahan tersebut. Yang kedua, kita mengubah pecahan tersebut ke bentuk pecahan lain, misalnya ke pecahan desimal, pecahan persen, atau pecahan per menit. Contoh, 1/5, 1/4. Cara yang pertama, kita samakan penyebutnya, yaitu penyebut 5 dan 4. Kita samakan dengan 20, karena 20 itu adalah KPK dari 4 dan 5. Selanjutnya, kita perhatikan pecahan 1/5. Penyebutnya 20. 20 itu berarti 5 dikali 4. Maka pembilangnya 1 juga dikali 4, sehingga 1/5 sama dengan 4/20. Lalu, pecahan 1/4. 4 dikali berapa sama dengan 20? 4 dikali 5, maka 1 juga dikali 5, sehingga 1/4 sama dengan 5/20. Selanjutnya, kita perhatikan pembilangnya, 4 dan 5. Ternyata 4 nilainya lebih kecil dari 5, sehingga 4/20 kurang dari 5/20. Jadi 1/5 kurang dari 1/4. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan-pecahan 1/5 dan 1/4 ke pecahan desimal, dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Sehingga 1/5 itu sama dengan 0,2, sedangkan 1/4 sama dengan 0,25. Ternyata 0,2 nilainya lebih kecil dari 0,25. Jadi 1/5 kurang dari 1/4. Oke anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana cara kita mengurutkan bilangan pecahan? Untuk mengurutkan 2 atau lebih bilangan pecahan juga bisa digunakan beberapa cara. Cara yang pertama, kita menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahan-pecahan tersebut. Yang kedua, kita mengubah pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan lain, misalnya ke pecahan desimal, pecahan persen, atau pecahan per menit. Contoh,
ada bilangan pecahan 2/5, 0,47, 28%, dan 375 per mil. Urutkan pecahan-pecahan ini dari yang terbesar. Nah, jika kita menggunakan cara yang pertama, kita samakan penyebut pecahan-pecahan ini ke pecahan berpenyebut 1000. Pertama, untuk pecahan 2/5. Nah, 5 ini harus diubah ke pecahan berpenyebut 1000, maka 5 harus dikali dengan 200. Maka pembilangnya 2 juga dikalikan dengan 200, sehingga hasilnya 400 per 1000. Pecahan kedua 0,47. Ini adalah pecahan desimal. Jika diubah ke pecahan biasa menjadi 47 per 100. Nah, penyebut pecahan ini adalah 100. Maka 100 dikali berapa sama dengan 1000? 100 dikali 10. Maka 47 juga dikali 10. Sehingga hasilnya 470 per 1000. 28%. Persen itu artinya per 100. Berarti 28%, maka dia menjadi 28 per 100. Nah, 100 dikali berapa sama dengan 1000? 100 dikali 10. Demikian pun 28 juga dikali 10. Sehingga hasilnya 280 per 1000. Selanjutnya pecahan 375 per mil. Per mil artinya per 1000. Nah, pecahan ini penyebutnya sudah 1000. Kemudian kita melihat pembilangnya. Ada 400, ada 470, ada 280, dan ada 375. Jika kita diminta mengurutkan dari yang terbesar, berarti dimulai dari yang 470 per 1000, kemudian 400 per 1000, kemudian 375 per 1000, kemudian 280 per 1000. Sehingga urutan bilangan dari yang terbesar adalah 0,47, 2/5, 375 per mil, dan 28%. Kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu kita mengubah pecahan-pecahan ini ke pecahan desimal. 2/5 kita ubah ke pecahan desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya, sehingga diperoleh 0,4. 28% diubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 28 per 100. Jika diubah ke pecahan desimal menjadi 0,28. 375 per mil adalah 375 per 1000. Jika diubah ke pecahan desimal 0,375. Sedangkan 0,47 tidak perlu diubah lagi karena sudah dalam bentuk pecahan desimal. Setelah itu, untuk mengurutkan bilangan ini atau pecahan ini dari yang terbesar, kita melihat angka setelah koma, yaitu dimulai dari 0,47, setelah itu 0,4, setelah itu 0,375, dan yang terakhir 0,8. Jadi, urutan bilangan pecahan ini dari yang terbesar adalah 0,47, 2/5, 375 per mil, dan 28%. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya kepada Ibu lewat chat di grup WA atau Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim lewat Google Classroom. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.